Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna, fikih terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Husna itu indah, yang tidak ada cacat di dalamnya, yang tidak ada aib di dalamnya. Kita masuk nama berikutnya, yaitu Al-Alimu. Nama apa? Al-Alimu, yang artinya Maha Mengetahui. Dan bedakan antara Sami', Basir, dan Alim. Ya, karena di sisi orang-orang Asy'ariyah, walaupun mereka menetapkan nama Sami', nama Basir, nama Alim, tapi kalau ditanya artinya, ketiga nama ini artinya sama, yaitu ilmu. Allah Maha Mengetahui. Betul, Allah punya nama Sami', tapi kalau ditanya apa artinya? Maha Mengetahui. Allah namanya Basir, tapi kalau ditanya artinya Maha Mengetahui juga. Ditanya Allah punya nama Alim, punya apa artinya? Maha Mengetahui. Jadi menurut mereka tiga nama ini semuanya artinya apa? Sama. Padahal Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang mubin, bahasa Arab yang jelas, yang bisa dipahami artinya. Misalkan saya melihat sesuatu, tapi nggak tahu itu namanya, nggak tahu kadarnya, nggak tahu karakternya, nggak tahu sifatnya, nggak tahu, tapi dia bisa apa? Melihatnya. Bisa dipahami? Banyak ya gitu. Banyak. Ya. Anda bisa lihat motor, bisa, tapi nggak tahu tuh motor itu bagaimana cara buatnya, cara bikinnya, cara pengoperasiannya mungkin. Jadi beda antara melihat, mendengar, dan juga apa? Mengetahui. Dan uniknya mereka menetapkan nama Alim, ya, terus menolak sifat-sifat yang lain, atau sifat ilmu mereka tetapkan, tapi sifat yang lainnya ditolak. Kalau ditanya kenapa kalian menetapkan sifat ilmu bagi Allah, alasan mereka karena ilmu ini sifat yang sempurna, sifat yang indah. Ya, makanya kita tetapkan untuk siapa? Allah. Ya, mafhum, dengan alasan tadi sempurna, ya, tidak serupa dengan makhluk. Maka gampang saja. Ya, kalau begitu sifat yang lain juga terapkan kaidah yang sama. Itu sifat yang sempurna, ya, tidak serupa juga dengan siapa? Makhluk. Misalkan ya, kita katakan harusnya tetapkan dong sifat sam'un, sifat basar sesuai kaidah sebagaimana mereka menetapkan sifat apa? Ilmu. Kan sama semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibeda-bedain? Ya, kalau ilmu menurut mereka sempurna, tapi kalau sam'un, ya, kalau basar melihat itu tidak sempurna. Ini kan namanya kurang ajar terhadap, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan kaidahnya sama kan? Tetapkan apa yang sempurna bagi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Seharusnya sifat-sifat yang lain seperti mendengar, melihat, mencintai, Allah murka, itu pun sama kaidahnya. Tetapkan untuk Allah, ya, dengan sisi yang paling sempurna tanpa diserupakan dengan siapa? Makhluk. Jadi standarnya jelas, enggak standar ganda. Kalau standar ganda, kalau yang sesuai dengan hawa nafsu diambil. Kalau yang tidak diapain? Cari-cari alasan. Ini kebiasaannya ahlul bidah, mencari-cari sesuatu yang sesuai dengan apanya? Hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nama Al-Alim datang di dalam Al-Quran lebih dari 150 kali penyebutan, lebih dari 150 ayat. Ya, berarti kan banyak, enggak sedikit. Mufhum?
Ya, berbeda dengan lafzul jalal Allah, lafzul ilah itu banyak. Ini juga banyak nih, sampai berapa? 150 ayat. Nah, dikatakan oleh para ulama termasuk yang zahir, apa masail perkara yang zahir itu banyak penyebutannya. Sehingga seorang tidak layak, ya tidak pantas kalau dia bodoh, nggak ngerti. Oh iya, Masya Allah Maha mengetahui. Orang awam sekalipun nggak belajar asma sifat, pasti tahu kalau Allah itu apa? Maha mengetahui. Hati-hati, Allah Maha mengetahui. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan padahal awam, nggak belajar asma wa sifat. Sudah tertanam di dalam apanya? Hatinya, di dalam fitrahnya bahwasanya Rabbnya Maha apa? Mengetahui. Jangankan yang menisbatkan diri kepada Islam. Orang-orang di luar Islam saja, agama apapun, pasti dia tanamkan di dalam hati dia keyakinan Tuhan dia itu Maha apa? Maha mengetahui. Memang kata dia manusia nggak tahu, tapi Tuhan kata dia Maha tahu. Ya, itu kalau orang-orang di luar apa? Islam. Ya, memang seperti itu. Seharusnya Rabb, seharusnya apa? Ilah, seharusnya Tuhan harus memiliki sifat apa? Ilmu, Maha mengetahui. Makanya ketika ada sekelompok orang menolak takdir, dari sisi menolak Allah tidak tahu kejadian kecuali setelah terjadi, berarti menolak sifat apa? Ilmu. Jadi Allah tidak tahu apa-apa, taunya kapan? Kalau sudah kejadian. Akhirnya dikafirkan oleh Abdullah ibn Umar. Tadi nama yang gamblang, nama yang jelas, nama yang zahirah, yang banyak penyebutannya di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya ayat, bukan hanya hadis, tapi fitrah kita juga sudah tertanam. Ya, fitrah itu kayak settingan awal gitu, settingan pabrik itu namanya fitrah. Nggak usah dia mikir, nggak usah dia menelaah, sudah tertanam di dalam fitrahnya bahwasanya Allah itu Maha apa? Maha mengetahui. Ya, kalau akal beda, mikir dulu dia. Tapi kalau fitrah enggak, sudah tertanam. Misalkan ya orang ngelihat kotoran jijik, itu fitrah. Nggak usah mikir dulu, bentar saya pikir dulu nih, ini jijik nggak? Bedain antara akal dengan apa? Fitrah. Bisa dipahami ya? Misalkan ngeliat anak kecil lucu, pasti seneng. Masa mikir dulu, bentar saya seneng nggak sama anak kecil nih? Bentar dulu ya, tunggu ya. Ya namanya ngeliat anak kecil, ya imut-imut, kecil-kecil, ya masa nggak sayang? Berarti kan kalau nggak sayang ada yang rusak apanya? Fitrahnya. Gitu. Ya, atau ada orang jalan nggak pakai baju, gimana kira-kira perasaan itu? Seneng atau jijik? Ya begitu fitrah, memang ya Pak, fitrah. Tapi kalau ada orang jalan-jalan biasa nggak pakai baju, ya auratnya terbuka, dia umbar gitu terus biasa aja, memang ada yang rusak apanya? Fitrahnya. Gitu. Ada yang rusak apa ya? Fitrahnya. Mafhum? Jadi nama Al-Alim disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih ya, atau bahkan lebih dari 150 apa? Ayat. Salah satu bunyinya atau ayatnya dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah katakan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang Allah kehendaki, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia Maha Alim. Apa alim? Maha mengetahui. Al-Qadir, Maha mampu. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 70, wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Ya, dan lain-lain dalam surat Yasin juga ayat 38 yang mungkin dulunya suka Yasinan. Ya, apa bunyi ayatnya? Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian takdir ketetapannya Rabb atau Tuhan yang aziz dan yang alim. Aziz Maha perkasa, alim Maha mengetahui. Itu sebagian penyebutan ayat yang menunjukkan Allah memiliki nama Al-Alim. Bedakan ya antara nama dengan apa? Sifat. Nama babnya lebih sempit. Apa itu lebih sempit? Ya, dia hanya langsung penyebutan. Kalau nggak ada penyebutan nggak usah ditetapkan. Mafhum? Tapi kalau sifat babnya luas, bisa dipetik dari nama itu sendiri. Mafhum? Bisa dipetik dari langsung penyebutan. Bisa dipetik juga dari kata kerja. Jadi Allah berbuat, nanti bisa ditarik sifat. Oh ya, nah, sifat kayak manusia apa sih? Ada sifat zat, ada sifat makna. Kalau sifat zat
yang berkaitan dengan zat, misalkan ada mata, itu juga sifat. Paham ya? Ya, misalkan rajin, itu juga sifat. Sudah ya, tapi dia bentuknya makna, bukan zat. Sudah ya. Jadi bedakan antara nama dengan apa? Sifat. Makanya sekali lagi diulang-ulang, kalau Jahmiyah menolak nama, menolak apa? Sifat. Semua ditolak. Kalau Asy'ariyah dan Mu'tazilah atau Mu'tazilah dulu, nama ditetapkan, sifat dia baik dibuang. Kan aneh. Allah punya nama Alim tapi tidak punya sifat ilmu. Allah namanya Basir tapi tidak memiliki sifat basar. Allah namanya Sami' tapi tidak memiliki sifat Sam'un. Kan fitrahnya rusak kan? Ya, orang saja misalkan pendekatan pemahaman saja ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang tinggi. Orang dikatain botak. Kenapa dikatain botak? Karena palanya botak. Ya, orang dikatain bleki misalkan. Kenapa dia dikatain bleki? Nah, hitam, ada sifatnya. Senimam ya. Ini kan keumumannya seperti itu. Masa ada nama tapi tidak punya sifat. Akhirnya bagaimana mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat salbiyah namanya. Jadi mereka kalau mensifati Allah gini, Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak jahil, Allah tidak lemah. Kira-kira ini pujian atau kelancangan ini? Ya, selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia yang tidak jahil, tidak bodoh, tidak ini, tidak ini. Kira-kira marah atau senang? Ya marah. Oh ya. Jadi pengen mensifati tapi pakai akalnya sendiri, akhirnya yang niatnya ingin mensucikan Allah malah ya meremehkan atau menjatuhkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Asy'ari. Sebutkan, tetapkan nama, sifat gimana? Ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Itu karakternya orang-orang apa? Asy'ariyah. Nah, sekarang namanya Alim, maka sifatnya di sini kata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, yang ilmunya meliputi segala sesuatu yang zahir, yang nampak, sesuatu yang bawatin, yang ada di dalam. Ya, jadi Allah pun maha tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Ya mungkin saja zahirnya bagus, tapi Allah maha tahu ada pengkhianatan di dalam hatinya, di dalam matanya, Allah maha tahu. Ya, walaupun dia menunjukkan seakan-akan apa? Indah, seakan-akan bagus. Tapi Allah maha tahu, ilmunya meliputi yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Ya niat-niat dia kayak apa? Riyakah, sum'ahkah, atau ikhlaskah, jujurkah? Allah maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedang yang ini betapa luas makna dari sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu apa yang tersembunyi, apa yang dinampakkan. Allah maha tahu apa yang ada di alam alawi. Alawi itu di atas. Dan alam sufla. Sufla itu alam apa? Bawah. Sebab ya, apa yang ada di bawah kaki kita nih pasti ada aja sesuatu kan. Ada emas, ada ya, ada apa lagi? Kayak bahan bakar mungkin, apa itu namanya? BBM lah apalah ya. Apalagi mungkin ada harta karun, ya ada jasad, tengkorak-tengkoraknya, ya mungkin ada binatang-binatang kecil dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Ya, begitu juga Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Tidak luput sedikit pun dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama bikin kaidah, alima ma kan wa ma sayakun wa ma lam yakun. Ya, allau kan kaifa yakun. Walaupun kepanjangan, alima ma kan wa ma sayakun wa ma lam yakun, idza yakunu kaifa yakun. Panjangan juga. Indah ini. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan sesuatu nih belum terjadi, bagaimana nanti kejadiannya Allah tahu. Jadi semuanya tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mufhum ya? Misalkan ya Allah ceritakan dalam surat Al-An'am kisahnya orang-orang kafir ya yang berharap ingin dikembalikan ke mana? Ke dunia. Mufhum? Ya. Padahal udah terjadi belum?
Belum, orang yang yaumul qiyamah aja belum. Ya, tapi berangan-angan nanti orang kafir di yaumul qiyamah berangan-angan dia akan dikembalikan ke mana? Ke dunia. Dan bagaimana dia nanti di dunia Allah juga sudah tahu. Pasti dia akan balik lagi bermaksiat. Walau ruddu la'adu lima nuhu an. Ya, andai kata dia dikembalikan lagi ke alam dunia, pasti dia akan kembali melanggar apa yang Allah perintahkan kepada dia. Berarti menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas, mengetahui apa yang sudah terjadi, ya, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana nanti kejadiannya Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa ya tadi? Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ini sedang terjadi. Allah tahu. Ya, bukan hanya di sini, di Amerika kah, di Jepang, di mana semuanya. Ya, itu baru dunia. Entah apa yang terjadi di Mars, ya, terjadi di Pluto, di mana lagi? Mungkin kalau ada galaksi, kita galaksi apa namanya? Ada galaksi lagi, mungkin anggap ada di sana ada galaksi. Ya, apa yang ada di langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3 dari para malaikat-malaikatnya, Allah Maha tahu. Tidak ada yang terluput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Maha mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana nanti kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Kemudian nanti dicatat, kalau bab takdir nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya bab takdir gaib buat kita. Ya, kita nggak ada yang tahu tempat kita di mana. Apakah nanti di surga ataupun di neraka, wa iyadu billah. Tapi coba kalau orang tahu takdirnya, si fulan bakalan masuk mana? Neraka. Kira-kira dia lemes atau senang selama hidupnya? Lemes terus lah. Ngapain gua beramal? Wah, ujung-ujungnya di mana? Di neraka. Tapi kalau dia tahu misalkan tempatnya di surga, apa yang akan terjadi? Mau jikrat-jikratan ya kan? Mau ngapain aja juga? Mau ngibulin orang mau bohongin umat kan gua turunannya Nabi. Jadi panitia nanti yaumul qiyamah aja dia. Jadi senang-senang aja hidupnya ya, karena sudah dijamin katanya bakalan ditolong oleh kakek moyangnya menurut mereka. Padahal kalau ngomongin nasab, ya nasab itu kemana? Laki atau perempuan? Laki. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan untuk Nabi Muhammad SAW putra. Ada masih kecil tapi meninggal. Ya, adapun mereka menisbatkan ke Hasan dan Husain, kalau mau dibilang Hasan Husain bin Ali bin Abu Talib muslim atau kafir? Kafir. Ya, lagi maulid, marhaban ya jaddal Husaini. Siapa coba bapak kakeknya Husain? Abu Talib berarti. Ya, jadi yang datang siapa sebetulnya? Ya, anggaplah dia datang, tapi berarti ya Pak, dia sedang mengagungkan kakek dari apa tadi? Husain, yang sebenarnya kakeknya adalah siapa? Abu Talib. Ya, luar biasa memang ya kesyirikan betapa menyebarnya. Mufhum ya, santri pada ribut ila hadrati Abdul Qadir Jailani, itu kira-kira tawasul bukan? Coba pikirlah. Hah? Iyalah, pakai bingung ya. Ya, kalau zaman dulu mungkin orang Buddha Hindu untuk memberikan atau meminta kepada dewa-dewanya dikasih sesajen, kasih ayam, kasih ini, supaya nanti disampaikan hajatnya. Tapi ketika masuk Islam diganti, diubah. Ya, jangan kasih sesajen kata dia nanti menyerupai orang Hindu Buddha, tapi kasihlah apa? Pahala. Ya, supaya nanti Abdul Qadirnya apa? Senang. Kalau dia senang, ridho, nanti bisa menyampaikan hajat kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masih diterima nasinya. Gimana ceritanya? Udah capek-capek blokade, ya nasinya diterima juga, gimana ceritanya? Hah? Aduh. Kocak ini, Bang. Pagi-pagi kita udah blokade sini biar boikot, jangan pada ya parkir di depan musola, di depan masjid. Ini dikasih nasi. Ya gimana nih? Aduh. Harus diajarin boikot ini. Ya.
Udah jelas-jelas pagi-pagi dengerin terus ila hadrati fulan, ila hadrati, semua dipanggil. Ya, alfa, TH masih pada bingung. Ya. Makanya apa? Punya ilmu itu diapain? Dilihat wakenya tuh seperti apa. Walaupun mereka mengklaim ya ini bukan begini, bukan ibadah. Ini hanya ya bikin apa? Ridho, ini sama saja. Mau pakainya ila hadrati, mau pakainya apa? Ya, kalau mengirim pahala, kenapa ke Abdul Qadir Jailani? Iya nggak? Kan ada udang di baliknya berarti. Dibantu. Kalau kirim pahala ke keluarganya saja, walaupun khilaf mengirim pahala sampai atau tidak. Tapi kenapa harus dikhususkan? Bahkan mereka meyakini Abdul Qadir ini adalah ketuanya kutub wali-wali. Bahkan ada yang bilang kalau sudah bernazar untuk siapa? Abdul Qadir Jailani harus direalisasikan. Kalau nggak kualat. Nah, dan seterusnya. Ya, ini kan ya keyakinannya orang-orang apa? Musyrik. Nasallallahu ya. Wassalam. Afham itu apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh Abdul Razak ingin menjelaskan konteks Al-Qur'an ya di dalam menjelaskan sifat ilmunya Allah itu dari beberapa sisi. Sisi pertama, Allah menyebutkan si'ata ilmihi, luasnya ilmu Allah. Ya, bukannya kecil, beda kita. Ilmu kita siapa sih? Hah? Kecil saja. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala luas. Makanya Allah katakan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku maha luas. Ya, segala sesuatu ilmunya. Maksudnya ilmu Allah itu maha luas meliputi segala sesuatu. Beda kita, ya dalam diri kita saja kita nggak tahu bagaimana apa ini namanya, ada yang nggak tahu jantung mana, usus 12 jari mana, usus buntu mana, nggak ada yang tahu. Ya ini pembuluh pena, pembuluh apa lagi, ya ini urat apa, ini sendi apa, nggak ada yang tahu. Mungkin orang yang belajar tahu, itu baru pada banyak dirinya, apalagi orang. Ya ini ada yang sok-sokan berani mikirin bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi, ya. Kemudian ditetapkan Allah tidak bertempat, tidak begini dan seterusnya. Tanya aja, ente tahu nggak sekarang diri ente ini sendiri apa saja itu namanya? Terhadap dirinya saja dia masih kurang keilmuannya, ini sudah berani ngomong lancang tentang hakikat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tidak kabarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada di mana dan seterusnya ketika sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya sudah, ngapain kita omongin? Ya sekarang yang ada Allah kabarkan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, selesai. Ngapain cari-cari sesuatu yang enggak ada? Kan enggak ada kerjaan ini namanya. Ya memang begitulah kalau orang yang belajar filsafat enggak ada kerjaan kecuali naruh tangan di mana? Dagu, ngapain? Bengong, mikirin gitu. Ngelamun. Ya, akhirnya setan apa? Masuk. Akhirnya bikin akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang sesat. Ya, ternyata baru tahu juga anak kayak si siapa tuh Nuruddin punya pondok di Rajak ternyata ya. Orang dekat sini bukan ya. Ini Jahmi menolak Allah, ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Tahu Nuruddin? Enggak tahu. Ya, insyaallah. Ya gitulah pondoknya sih, pokoknya modern. Ya daerah Rajak lah apa namanya. Dia jadi kayak mudirnya dia. Hah? Bukan. Dia generasi baru dia Pak. Cuman lantang sekali untuk menolak keberadaan Allah di atas apa? Arsy dengan akal. Ya diajak berpikir kita. Coba kata dia, di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia siapa yang tahu? Ngapain dicari-cari? Emang mampu? Sekarang dia suruh tebak apa yang ada di dalam dirinya aja belum tentu mampu. Ya, mafhum. Ini sudah berani lancang untuk berbicara hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, tetapkan nama, tetapkan lafaz, tetapkan makna, dan kita yakini pasti ada hakikatnya. Hanya saja kita nggak tahu, kan gitu selesai. Bukan berarti menolak hakikat, ada hakikatnya. Hanya saja kita apa? Tidak tahu. Ya, coba dia suruh bayangin bagaimana Allah menciptakan matahari itu, bagaimana hakikatnya Allah menciptakan matahari. Makanya itu bisa teknis. Kayak apa teknisnya? Tahu dia? Ya, tahu ya. Ini pengen bicara semua hal tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadinya apa? Rusak.
Ini yang pertama, konteksnya Allah sebutkan ilmunya Allah itu apa? Luas. Yang kedua, Allah sebutkan ihatata ilmihi bi kulli syai'. Ihata itu meliputi segala sesuatu. Kalau tadi luas, banyak, besar. Ya, mungkin kalau kita dibandingin ilmu kita seapa sih? Misalkan ini lautan besar, kita ambil satu tetes, paling segini doang, yang kecil. Sedangkan yang tersisa itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan kalau dicatat ya kalamnya Allah, ya pakai apa? Lautan habis, diganti lagi, nggak akan selesai-selesai. Anggap apanya? Laut itu, air laut jadi apanya? Tintanya. Ini kan betapa luasnya ya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga meliputi, namanya ihatah, itu meliputi dengan detail. Kejero-jeroan itu namanya ihatah. Dari ujung rambut sampai ujung apa? Kaki itu namanya ihatah, meliputi dengan betul-betul detail. Itu namanya apa? Ihatah. Sebenarnya Allah katakan, innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah terhadap apa yang mereka kerjakan maha meliputi. Ya, meliputi apanya? Perbuatannya, zahirnya, hatinya, apa yang dia niatkan diliputi semua oleh Allah. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang konteks kedua. Ilmunya Allah itu meliputi apa? Segala sesuatu. Apa itu meliputi? Betul-betul mengetahui dengan detail. Betul-betul mengetahui ya seluruhnya gitu. Bukan hanya sebagian. Misalkan ada orang bilang, saya tahu motor ini begini, tapi pengetahuannya kadang tidak menyeluruh. Dia masih gagal paham tentang sistem pengapian mungkin, dia masih gagal paham tentang ini dan itu. Berarti ilmunya belum ihatah, ilmunya belum apa? Menyeluruh. Ya, ada orang ngerti tentang tauhid. Ya, tauhid kan artinya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Betul ilmu. Tapi apakah dia sudah ihatah, meliputi rukun-rukunnya, kemudian aplikasinya seperti apa, penerapannya seperti apa? Itu namanya ihatah. Itu namanya apa? Ihatah. Ya, ini juga buat gambaran buat kita. Kadang kita mengetahui sesuatu, misalkan belajar nahwu, tahu alhamdulillah. Tapi apakah sudah ihatah? Sampai detail, oh kalau ini huruf ini, fungsinya ini dan seterusnya. Itu namanya apa? Ihatah. Jadi kalau wasi' itu luas, semua cabang ilmu, semua apapun diketahui oleh Allah. Kemudian ihatah sampai mendetailnya. Misalkan ada pohon, kan pohon banyak. Anggaplah pohon apa 1A. Ya Allah tahu dari akar-akarnya sampai apa? Tunas-tunasnya, kemudian sampai buahnya, sampai cabangnya, sampai kambiumnya dan seterusnya. Itu namanya apa? Ihatah. Dipahami ya? Beda antara luas dengan apa? Ihatah. Luas meliputi segala sesuatu, ihatah ya betul-betul mengetahui sampai ke dalam-dalamnya gitu. Itu namanya apa? Ihatah. Allah bukan hanya mengetahui perbuatan kita, tapi niatnya juga Allah tahu. Makanya kalau urusan niat serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bangga tahu. Ya di depan mah senyum-senyum kan ya. Tapi di hatinya ya sudah, jangan kita korek-korek. Oh ini hatinya gimana nih? Kan enggak usah. Ya sudah, kita muamalin berinteraksi dengan orang sesuai dengan apa? Zahirnya, kecuali memang dia nampakkan gitu. Ya, dan memang harus ya dipertegas terutama dalam masalah-masalah apa? Akidah ya. Jangan takut ya orang sini sendiri gitu kan. Akam sih, kecuali kalau Anda mungkin numpang di mana gitu. Belum tentu juga Anda berani boikot ya. Lihat kondisi kan, ya ini udah takutan misalkan ya, sama Pak D sendiri, kecuali sama warga seluruhnya gitu kan, ya mafhum. Jadi Bismillah, ya ini kan ibaratnya apa ya? Antum juga punya keluarga itu, antum punya lingkungan, ya antum bisa tahu sendiri kadar mengukur kemampuan itu. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan sama keluarga, kalau saya keras, kira-kira mudaratnya apa? Ada nggak? Ya, kalau misalkan sama masyarakat bagaimana? Kan kita bisa menakar tuh. Itu juga masuk dalam kategori apa? Ilmu. Ya, walaupun kemarin ada yang lewat kenal sama Anda, saudara, katanya mau bukain, geleng-geleng aja, mau bukain gitu. Ya kan di sini manggilnya kimong gitu kan. Ya, mau bukain, gini-gini aja udah. Apa cemberut dia lewat. Ya paling sehari 2 hari, besok juga enggak, sapa lagi. Ya, kan itu kita punya kemampuan ilmu walaupun ilmu kita terbatas. Ya, dan antum yang paling tahu ngerti sendiri tentang keadaan keluarganya. Misalkan bapaknya masih
suka praktek-praktek kesyirikan rasanya. Ya, mafhum. Ingkari saja bismillah, pelan-pelan kasih buku, kasih risalah kecil. Nggak akan dimakan sama bapak insyaallah. Ya, nggak akan dikeluarin dari kakak. Anggap antum diusir dari kakak juga masih bisa hidup insyaallah. Ya dari antum bayi sekarang sampai sekarang, apa iya terlantar nggak dikasih makan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak? Selama dari orok gitu sampai sekarang, wah sampai mau melarat gitu nggak dapat makanan 5 hari 7 hari, nggak mungkin. Apalagi dia mempertahankan akidah, ya pasti dijaga oleh Allah, ya pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga Allah sebutkan ilmunya ihata terhadap sarair. Sarair itu rahasia. Wal mu'linat yang diumumkan, wal ghaib wasyahadah yang tersembunyi atau ghaib, dan juga yang nampak. Itu sama tadi makna ihata. Kemudian juga Allah sebutkan ilmunya bima fis samawati wal ard, mencakup apa yang ada di langit dan apa yang ada di mana? Di bumi. Begitu juga Allah sebutkan ilmunya Allah itu khusus terhadap mafatih al-ghaib. Mafatih itu kunci-kunci perkara yang gaib. Kita tidak mengetahuinya ya kecuali sama Allah Subhanahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan nih ayat yang indah kita cermati, surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah pintu-pintu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Apa saja yang gaib? Seperti yaumul qiyamah, ya keadaan di alam barzakh, itu gaib semua. Ya berapa ikan-ikan yang ada di laut, ada yang bisa hitung? Gaib semua. Ya berapa jumlah bintang-bintang, planet-planet yang ada di alam ini, tahu? Nggak tahu. Berapa jumlah malaikat, ada yang tahu? Gaib semuanya. Berapa jumlah daun-daun, gaib semuanya. Berapa jumlah binatang, bakteri, virus, coba siapa yang tahu? Itu mafatih gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali Allah. Lihat, kita punya Rabb, punya Tuhan yang begitu indah, yang begitu istimewa, yang begitu agung, yang begitu besar, ya sulit untuk dikatakan dengan apa? Kata-kata. Makanya salah satu makna ilah adalah tahayyar. Tahayyara artinya bingung, akal nggak sanggup untuk mendeskripsikannya. Ya salah satu makna ilah adalah apa? Tahayyara. Apa tahayyara? Bingung. Bingung dari sisi kitanya, manusianya, untuk menggapainya gitu, untuk menggambarkan seperti apa. Makanya di dalam dini Islam nggak ada tuh gambaran-gambaran Tuhan, kecuali di agama-agama yang lain. Tuhannya dibentuk, ada yang gambarnya kuda, ada yang gambarnya gajah. Apalagi Hero? Ya banyak ya, ada gambar burung, ada gambar bahkan gambarnya monyet, ada. Ya di Jepang ada Tuhan tapi pakai apa? Kemaluan apa? Laki-laki. La haula wala quwwata illa billah. Ya dengan alasan dengan adanya ini saya hidup di muka bumi. Akhirnya dibikin dari kayu besar, diapain sama dia? Disembah. Ini kan rusak namanya. Akalnya rusak nggak? Usama rusak lah. Ya, bahkan satu sisi Yahudi masih terjaga fitrahnya, nggak boleh menggambar Tuhan, nggak boleh membuat Tuhan. Ya itu orang-orang Yahudi. Jadi di rumah ibadah mereka nggak ada gambar-gambar, nggak ada. Kecuali orang-orang siapa? Nasara. Ya, jadi itu mafatihu al-ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Tadi di darat ada berapa jumlah daun, jumlah hewan, ya dan seterusnya. Begitu juga yang ada di dalam apa? Lautan. Ya, berapa jumlah pasir. Ya, ada yang bisa menghitung jumlah pasir di lautan. Ya, jumlah ikan, jumlah berapa miliknya itu air laut. Ya, enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada yang gugur dari daun kecuali Allah Maha mengetahuinya. Ya, mungkin antum lagi naik motor gitu, katanya ada daun jatuh. Ingat ayat ini, tidak ada yang tahu ya gugurnya daun kecuali siapa? Allah. Kira-kira ada berapa daun yang gugur dalam sehari? Bisa ngitung?
Enggak ada. Sudah ya, ingat aja. Kadang ya ayat ini selalu terngiang itu di anak lagi bawa motor, lagi bawa mobil, yang mobil kena daun jatuh, langsung selalu teringat ayat ini. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah gugur satu daun saja ya kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ard. Tidak pula satu biji di gelapnya malam. Ada biji yang jatuh. Ada yang bisa ngitung. Di hutan tuh banyak tuh biji-bijian jatuh. Atau di sini sekitar sini. Padahal gelap gulitannya malam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Tidaklah yang kering maupun yang masih basah kecuali Allah tulis di dalam kitab yang sangat jelas. Ya setelah Allah mengetahuinya, Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Sebenarnya ini menunjukkan ilmu Allah tadi luas. Ilmu Allah itu ihatah, meliputi segala sesuatu. Ya, ilmu Allah mengetahui perkara yang batin, mafhum, apa yang segala ada di dunia, di bumi, di langit. Ya, dan semua kunci-kunci al-ghaib Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Enggak ada yang luput. Enggak ada yang luput. Maka sungguh luar biasa kan kalau orang-orang mengiaskan Allah dengan raja. Kenapa saya pakai tawasulan? Karena biar cepat sampai. Pakai jalur jalur orang jalur orang dalam. Ya ada persangkaan jelek, Allah nggak tahu, ya akhirnya diperlambat, ya dan seterusnya. Mafhum ya? Ini kan rusaknya keyakinannya orang-orang musyrik. Memang betul musyrikin di zaman Nabi menetapkan nama, cuman nggak banyak. Seperti Ar-Rahman, ya, dan yang lainnya mereka menetapkan Allah. Mafhum? Tapi yang secara yang terperincinya kadang mereka cacat di dalam meyakininya. Di sini ada kutipan yang indah dari Syekh Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah. Jadi Syekh Muhammad Amin Syinqiti ini punya kitab namanya Adwaul Bayan. Adwaul Bayan itu tafsir Quran dengan Al-Quran 10 jilid. Ya, beliau orang Syinqit. Syinqit itu di sana di Mauritania. Di mana itu Mauritania? Afrika. Ya, jalan kaki kemana? Saudi, nyebrang laut. Dulu belum ada visa, belum ada paspor. Akhirnya jadi warga negara Saudi. Yang anak cerita itu kalau belajar dapat surat ditaruh, udah jadi syekh besar baru dibaca. Kakeknya meninggal, neneknya meninggal. Ya, sanggup tuh belajar kayak begitu. Masa udah jadi nanti. Ya, jadi siapa? Kibar gitu, Masya Allah. Dan anak-anak turunnya masih banyak sekarang di mana? Di Saudi. Banyak jadi para ulama. Intinya di sini beliau sedikit menggambarkan, ya, dengan nama Al-Alim ini sebagai wejangan yang sangat kuat gitu. Ini sebagai nasihat yang sangat mendalam. Beliau mempermisalkan, andai kata kita hidup di sebuah negeri, ya, ada seorang raja yang kalau kita melanggar sedikit langsung dibunuh. Kalau kehormatannya kita hancurkan, kita jatuhkan, kita langsung dibunuh. Kenapa? Karena dia punya prajurit-prajurit yang siap siaga memantau, menjaga. Kira-kira kalau misalkan kondisi negeri seperti ini, gimana rakyatnya? Ngeri-ngeri atau berani? Ngeri-ngeri sedap ya. Katanya dulu zamannya Soeharto ada yang namanya Petrus. Apa Petrus itu? Penembak misterius. Ya. Kira-kira kalau ada yang seperti ini warganya jadi berani atau takut? Takut ya. Bahkan benar nggak itu katanya kalau ada yang tatoan dulu diapain? Dibunuh ya atau ditembak ya. Sekarang coba orang tatoan udah kayak kacang goreng. Iya, gampang banget, bahkan mata ditato, lidah ditato. Kenapa fungsinya coba? Ya, di yang lain aja hukumnya luar biasa haram, apalagi tempat yang bisa merusak organ-organ dia. Ya, jadi orang bebas aja sudah. Tapi zaman dulu ya takut orang bertato. Karena itu kondisinya. Ini digambarkan pendekatan pemahaman. Ya, andai seorang hidup di sebuah negeri yang rajanya seperti ini. Ya, ada kehormatan sedikit dilanggar langsung dibunuh. Dia sudah siapin mata-mata prajuritnya menyebar di mana-mana. Pasti dia akan menjaga lisannya. Ya, pasti dia menjaga sikapnya. Pasti dia akan menjaga perbuatannya, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kata beliau, kita punya Rabb Al-Alim.
kita punya Rabb Al-Malik, kita punya Rabb Al-Jabbar, Al-Aziz, ya, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Ya, tapi ya begitulah manusia. Karena mungkin kurang ilmunya, kurang imannya, kurang akalnya. Ya walaupun sudah tahu Allah alim, tapi ya terkadang begitulah ya manusia. Maksudnya kalau ini kita hadirkan nama satu saja ini Al-Alim, maka akan menjadi ya alarm lah buat kita, pengingat buat kita supaya untuk berhati-hati karena Allah Maha mengetahui. Ya. Dan sekali lagi ya di sini dikasih kesimpulan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kebanyakan konteks ayat ya menjelaskan Allah Maha mengetahui itu terikat dengan perbuatan hamba, ya apapun yang dia kerjakan Allah tahu, dan juga terikat dengan balasan. Ya. Kenapa? Karena terkadang orang misalkan sudah berbuat 20 tahun yang lalu, ya jangan khawatir. Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian berbuat walaupun 20 tahun yang lalu. Walaupun kalian mungkin ketika balik pertama kali, jangan khawatir, Allah Maha mengetahuinya. Nanti akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang baik yang buruk, semuanya akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah alim. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ya, ini yang bisa kita petik. Sini juga banyak sebenarnya contoh. Ya, seperti Ibnu Rajab ngasih contoh juga. Ada seorang laki-laki maksa perempuan lah untuk melakukan perbuatan zina. Katanya suruh tutup pintu-pintu. Terus udah ditutup semua belum? Tinggal satu ya. Pintu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Waduh, kalau itu susah ditutup ya. Ya, ada juga dulu kisah yang seorang itu yang ingin melakukan fahisyah. Ya, ini sudah tinggal ini saja, kata perempuannya, ittaqillah. Apa ittaqillah? Takutlah kepada Allah. Karena Allah sedang melihat kita, mengetahui perbuatan ini. Langsung si lelaki itu gemeter, tersungkur, jatuh. Ini menunjukkan ya betapa kuatnya pengaruh nama Al-Alim pada seorang hamba. Kalau betul-betul dia imani, ya dia realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekali lagi belajar asma wa sifat babnya itu ma'rifah. Ya, babnya pengenalan. Kita kenali Allah punya nama A, B dan C. Tapi tidak cukup sampai di sana. Tapi bagaimana merealisasikan nama tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu pun termasuk bentuk dari menghamba kepada Allah dengan nama-namanya. Makanya kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maksudnya apa? Ya, kita pahami nama tersebut, kita hafalin nama tersebut, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah Maha mendengar, apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah Maha melihat, apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah Maha mengetahui, apa yang harus kita lakukan? Itu inti belajar al-asma wa sifat. Dan ditambah lagi supaya kita semakin cinta kepada Allah, karena Allah memiliki sifat yang sempurna, tidak ada aib sedikit pun di dalamnya. Ini akan menguatkan tauhid seseorang. Ya, karena tauhid juga perlu bahan bakar. Ya, nggak cukup dia belajar misalkan kitab tauhid tapi nggak kenal nama-nama Allah, nggak kenal rububiyahnya Allah. Maka ini menjadi bahan bakar untuk dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita petik dari nama Al-Alim. Semoga nama ini ya menjadi tanbih buat kita, peringatan buat kita untuk senantiasa waspada ya terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, bahkan apa yang kita niatkan. Ya, apa yang terbetik di dalam hati. Nasallallahu wasallam. Karena besar nanti pengaruhnya terhadap hidayah dan idlal. Hidayah itu mendapatkan hidayah, idlal itu disesatkan. Kenapa? Karena Allah juga melihat hatinya. Kalau dia jujur emang ingin mencari hidayah, Allah akan bantu. Tapi kalau dia mungkin tidak ada keinginan untuk mencari al-haq, ya sudah, Allah palingkan sejauh-jauhnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum
wa a'malikum. Allah tidak lihat rupa kita, tidak lihat harta kita, tapi Allah yang lihat dari kita adalah apa? Amal dan hatinya. Ya, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala tahu, tidak luput sedikit pun. Ya. Makanya sekali lagi belajar asma wa sifat, ada sifat rojanya, ada sifat khauf. Ya, sekarang kita nih kalau lagi belajar alim munculnya apa nih? Roja atau khauf? Kira-kira lebih besar ini. Ya, khaufnya ya lebih besar. Mafhum ya. Misalkan di tempat yang sepi, ya gelap gulita, mafhum. Masa iya Allah nggak tahu? Tahu. Ya, bahkan bukan hanya Allah tahu, tapi masih dikasih oksigen, dikasih nafas, dikasih peredaran darah yang lancar. Ya, itu kurang baik apa Rob kita? Cuman manusia, ya karena kecongkakannya, karena kebodohannya, akhirnya malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah maafkan kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhalu barakallahu fikum. Ya. Tentang Lauhul Mahfuz itu yang ada di Nas, apakah masih tertulis atau? Ya sudah, kering sudah di Lauhul Mahfuz. Nggak bisa berubah, nggak bisa diganti, nggak bisa dicuri, nggak bisa dibongkar, ya atau diganti, nggak bisa. Sudah kering. Ya, sudah ditulis dari 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, dan masalahnya kan kita nggak tahu apa tulisannya di sana. Ya, yang kita imani Allah menulis semua peristiwa sampai nanti yaumul qiyamah ditulis. Ya, apa yang ditulis? Ya semua perbuatan kita, detail-detailnya. Makanya nanti penurunan takdir, ya ada yang namanya takdir sanawi. Takdir sanawi itu tahunan. Jadi diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kapan waktunya? Nanti Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah menurunkan peristiwa atau kejadian takdir si hamba, si manusia untuk 1 tahun ke depan. Dari Lauhul Mahfuz ke mana? Langit dunia. Nanti perharinya disebut takdir yaumi, harian. Ya, Allah jalankan hal tersebut sesuai dengan catatan. Dan sekali lagi itu gaib buat kita. Nggak ada yang tahu bagaimana nasib kita ke depan. Ya 2 hari lagi, 3, nggak ada yang tahu. Makanya banyak minta kepada Allah doa istiqamah. Ya, karena istiqamah ini adalah a'zamul karomah, kata Syekhul Islam. Istiqamah adalah a'zamul karomah. Ya, sebesar-besarnya karomah. Karena Nabi dapatnya mukjizat, tapi orang-orang yang beriman namanya karomah. Ya, dan karomah nggak ada ilmunya, harus semedi enggak, ya jaga kali enggak, jaga goa enggak. Ya, dia adalah wali-wali Allah yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, itu wali-wali Allah. Mafhum. Dan karomah itu nilainya tergantung dari keimanan dia, besar kecilnya. Misalkan antum pengen banget nih kayaknya makan mie ayam nih, enak nih. Nggak taunya ada yang assalamualaikum, nih mie ayam. Nah, itu karomah juga. Ya, masalah. Bahagia antum. Ya, termasuk wali-wali Allah yang diberi permintaan dia dikasih. Sini Om ya. Pernah kayak gitu? Kalau pernah masalah nanti. Wali. Ya. Ya benar nih, wali bukan cuma yang sorbanan. Ya, wali itu orang yang bertakwa, orang yang beriman. Ya, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama gitu lagi belajar kayaknya enak nih makan daging kalkun atau apa tuh. Enggak taunya datang sendiri kalkunnya, nyodorin namanya kepalanya untuk disembelih. Ya. Nah, ini adalah karomah. Ya, Said ibn kemarin Jubair, Said bin Jubair ya, yang dipenggal sama Hajjaj ibn Yusuf. Ya, setelah meninggal, Hajjaj ini seperti dihantui dalam mimpi, dikejar-kejar oleh sama Said ibn Jubair. Akhirnya sakit mati dia. Ini karomahnya sama Said ibn Jubair. Ini bukan film hidayah ya. Ya memang ada, cuma terkadang terlalu hulu. Akhirnya muncul khurafat. Wali saya katanya lagi gali kubur nih. Ya lagi kubur, walinya ngapain lu gali kubur? Waduh, di dalamnya ada wali katanya lagi makan semangka sama ngopi. Aduh, kan kocak kan. Katanya kalau kamu kasih tahu nanti gini katanya. Waduh, apa nih bu ini? Akhirnya takut dia sama wali. Padahal
Itu kan khurafat itu. Awalnya ya walinya bisa terbang satu-satu. Sini anak sini sana katanya. Ayo latih dulu ilmu. Wus. Waduh, terbang ke langit. Coba kalau saya nggak tahan katanya. Ya tembus sampai langit katanya. Wah. Ya ini khurafat namanya. Ya turun emas dari apa? Langit. Waduh, tinggi apa itu langit? Ada yang tahu tingginya? Itu ilmu ghaibnya Allah, nggak ada yang tahu. Masa turun emas, rantai emas. Ya, ada lagi main dia kan ke sorean. Ya Syekh katanya, ini udah mau maghrib ini, kita belum sholat asar. Tenang katanya, ambil pelepah kelapa, naik, terbang sampai Saudi pas sholat asar. Karena selisih 4 jam. Ya ini udah mau maghrib nih, belum sholat asar ya. Katanya santri-santrinya sudah apa? Naik pelepah kelapa, terbang dia sampai di mana? Saudi, selisih 4 jam. Ayo kita sholat asar dulu katanya. Ini keburu ya. Khurafat naik pesawat aja 9 jam. Ini naik pelepah kurma, set nah. Pelepah kelapa. Nah, ini namanya bukan karomah. Ini namanya khurafat. Ya, misalkan nanti kalau dia mati panggil saya mau kasih kartu nama saya di kain kafannya. Nanti pas ditanya oleh malaikat katanya kasih aja nih kartu nama saya. Masya Allah ini Habib ini, sini langsung. Wah, ini kan kocak ini namanya. Dan uniknya Indonesia percaya ya kayak gitu ya. Lah, ayo nih PR bersama ya nih, berantas ya. Ya. Ada lagi cukup. Ya. Artinya wakil itu apa? Hah? Wakil. Tadi enak ngomong wakil ya? Yang mana tuh wakil? Hah? Oh, wakil itu maksudnya tadi itu konteksnya apa dulu tadi? Hah? Oh. Ya wakil itu kejadian yang nyatanya itu, realnya. Wakilnya seperti apa? Realnya itu wakil namanya. Penyataannya, faktualnya, itu namanya wakil. Allah alim. Ada lagi yang lain? Ya intinya nama ini nama yang besar ya, nama yang mulia, nama yang indah. Kalau dia mau cermati, insyaallah taala akan punya pengaruh terhadap dirinya. Insyaallah taala. Karena nama Allah itu penuh keberkahan. Ya, dia bertawassul dengan nama-nama Allah, boleh. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Ali, panggil. Karena di dalamnya ada keberkahan. Makanya bismillah, ya sebetulnya ada kata yang dibuang itu. Misalkan aktubu bismillah, asyrabu bismillah. Cuma kenapa kata kerjanya dibuang? Kita ingin tabarruk dengan nama-nama Allah. Makanya ngucapinnya bismillah dengan nama-nama Allah. Ya, padahal seharusnya ada yang dibuang, ada yang ikut itu dari kata kerja. Ya kalau mau minum berarti asyrabu. Ya kalau mau nulis aktubu dan seterusnya dari aktivitas. Cukup atau ada lagi? Cukup ya. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat, ya menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.